Kalau dengar kata informatika, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin deretan kode yang rumit ya? Nah, hari ini kita akan bongkar pemahaman itu. Kita bakal lihat gimana informatika itu sebenarnya adalah skill penting yang kita semua pakai setiap hari. Coba deh pikirin sebentar. Di zaman serba digital ini, apa sih alat kita yang paling penting? Pasti banyak yang langsung jawab smartphone atau laptop. Tapi, gimana kalau saya bilang alat yang paling krusial itu sebetulnya bukan hardware-nya, tapi sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke, kita mulai bedah dari sini. Banyak banget yang salah kaprah. Ngira informatika itu cuma buat para programmer. Padahal, intinya tuh simple banget. Gimana kita sebagai manusia bisa pakai teknologi secara cerdas buat nyelesain masalah-masalah di kehidupan nyata. Jadi, sebetulnya informatika itu apa? Gampangnya gini, ini adalah ilmu tentang cara kita mengolah, menyimpan, dan mengirim informasi secara digital. Fokus ketiga kata itu ya. Pas Anda kirim email, atau pas lagi cari resep masakan di internet, sebenarnya Anda lagi melakukan ketiganya. Nah, itulah informatika dalam aksi. Dan ini dia nih, poin utamanya. Teknologi, secanggih apapun, ya cuma alat. Yang bikin dia jadi benar-benar berguna, itu adalah cara kita menggunakannya. Inilah yang kita sebut keterampilan generik. Kemampuan manusianya itu sendiri yang memberi tujuan dan makna pada teknologi. Yuk, kita sebut aja keterampilan ini sebagai kekuatan super digital. Kenapa? Soalnya dampaknya emang sehebat itu. Dan ini bukan sesuatu yang cuma dimiliki para ahli IT loh. Ini adalah sesuatu yang kita semua bisa kembangkan biar makin jago di dunia digital. Kekuatan super yang pertama, dan bisa dibilang paling fundamental, adalah berpikir kritis. Di tengah lautan informasi seperti sekarang, kemampuan ini bukan lagi soal nerima data mentah-mentah, tapi soal memilahnya, mengubah sesuatu yang tadinya berantakan jadi sebuah ide yang jernih. Ini fondasinya. Mau contoh yang gampang banget? Internet di rumah tiba-tiba lemot. Daripada cuma ngomel-ngomel, orang yang berpikir kritis bakal mulai bertanya, ini kenapa ya? Kita mulai menganalisis. Apa jangan-jangan masalahnya di router? Atau lagi ada gangguan dari provider? Atau mungkin laptop kita yang bermasalah? Nah, proses menganalisis untuk mencari solusi ini, itulah pemecahan masalah. Kekuatan super kedua, kreativitas. Buang jauh-jauh ya pikiran kalau ini cuma buat seniman atau desainer. Di dunia digital, dengan semua alat yang ada, kita semua ini adalah pencipta konten, sadar atau nggak sadar. Teknologi itu ibaratnya kanvas kosong yang buasnya tak terbatas. Waktu Anda edit foto liburan biar warnanya lebih keluar, atau saat Anda merancang slide presentasi yang jelas dan enak dilihat untuk tugas sekolah, itu Anda sedang menggunakan kreativitas digital. Anda mengubah informasi biasa jadi sesuatu yang lebih menarik dan punya makna. Dan kekuatan super yang terakhir adalah kolaborasi. Teknologi kan sudah meruntuhkan semua batasan jarak. Kita bisa terhubung sama siapa aja, di mana aja. Keterampilan ini adalah tentang gimana kita memanfaatkan semua koneksi itu buat kerja bareng secara efektif. Coba bayangin, dulu kerja kelompok itu artinya harus kumpul di satu tempat. Sekarang, dengan Google Docs kita bisa ngerjain satu dokumen bareng-bareng dari kota yang beda-beda. Dengan Zoom kita bisa rapat tatap muka tanpa perlu keluar ongkos. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan lancar di platform-platform ini jadi skill yang penting banget. Oke, punya 3 kekuatan super tadi emang keren banget. Tapi kita juga butuh semacam toolkit atau panduan biar bisa memakainya dengan bijak. Inilah pilar-pilar penting untuk jadi warga digital yang baik. Kita bisa pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, literasi digital. Ini soal kemampuan kita buat paham dan ngefilter informasi, jadi nggak gampang kemakan hoax. Kedua, keamanan digital. Anggap aja ini kayak ngunci pintu rumah kita di dunia online. Penting buat ngelindungin data pribadi. Dan yang ketiga, etika digital. Ini soal sopan santun kita di dunia maya. Ketiganya ini krusial banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana semua konsep ini benar-benar kepake di kehidupan nyata kita. Yuk, kita lihat langsung penerapannya. Ini bukan lagi teori loh. Di sekolah, Anda pakai kreativitas digital buat bikin presentasi yang keren. Di rumah, Anda pakai skill problem solving buat ngatur keuangan keluarga pakai aplikasi. Dan di masyarakat, Anda pakai etika digital pas ikutan diskusi di media sosial. Keterampilan ini ada di mana-mana, nempel banget sama kegiatan kita. Sekarang, ayo kita lihat sedikit lebih jauh ke depan. Kenapa sih nguasain ini semua bukan cuma penting buat hari ini, tapi juga jadi investasi yang luar biasa buat masa depan Anda?
Jadi kuncinya tuh di sini. Nggak peduli apapun cita-cita Anda, mau jadi dokter, seniman, pengusaha, Anda pasti akan butuh keterampilan ini. Dunia kerja modern itu dibangun di atas fondasi digital, dan pemahaman ini bakal jadi nilai plus yang bikin Anda unggul. Nah, ini nih yang merangkum semua pembahasan kita dengan sempurna. Sebuah palu kan nggak bisa membangun rumah dengan sendirinya. Butuh seorang tukang kayu yang punya skill. Sama persis, komputer dan internet nggak bisa memecahkan masalah tanpa ada manusia yang berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif di baliknya. Jadi, setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Teknologinya sudah ada di tangan Anda. Keterampilannya ada di dalam pikiran Anda. Bagaimana Anda akan menggabungkan keduanya untuk menciptakan sesuatu yang berarti, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk orang lain? Coba deh direnungkan.